Projas. Pelayanan prima, online, jelas, dan gratis. Sistem Projas dibuat untuk memudahkan proses pembuatan KRK atau Kerangka Rencana Kabupaten. Sebelum dapat menggunakan sistem Projas, kita diharuskan untuk mendaftarkan diri ke sistem. Untuk mendaftar, klik tombol daftar yang terdapat di laman utama web. Maka sistem akan memberikan tampilan formulir pendaftaran pengguna. Silahkan isikan data diri dengan benar. Dimulai dengan mengisikan nama lengkap, alamat email yang aktif, password atau kata sandi untuk masuk ke sistem, jenis kelamin. Perlu diingat, kata sandi yang diinputkan harus berjumlah 8 karakter atau lebih. Untuk kata sandi yang kurang dari 8 karakter, maka sistem akan menolak dan kita harus mengisi ulang kata sandi sesuai permintaan sistem. Setelah data yang diisikan telah diyakini benar, silahkan klik tombol daftar untuk melanjutkan proses pendaftaran ke tahap selanjutnya. Atau kita dapat mengklik tombol batal untuk membatalkan pendaftaran. Tunggu sebentar, setelah tombol pendaftaran diklik. Jika pendaftaran yang kamu lakukan benar, sistem akan menampilkan pesan berhasil dan silahkan periksa email masuk. Silahkan klik tombol tutup untuk menutup pesan. Perlu diingat, sebelum mengkonfirmasi pendaftaran pada email yang dikirimkan, kita tidak dapat masuk ke sistem dikarenakan status pendaftaran ditangguhkan sampai kita mengkonfirmasi pendaftaran tersebut. Dan langkah selanjutnya yang dapat kita lakukan adalah membuka email dari penyedia layanan email, seperti Gmail, Yahoo atau lainnya sesuai dengan email yang telah didaftarkan sebelumnya. Silahkan masuk ke layanan penyedia email jika sebelumnya belum masuk. Selanjutnya, mari kita buka email masuk. Jika tidak menemukan email masuk dari sistem Projas, silahkan mengecek pada spam. Untuk email yang sudah ditemukan, silahkan buka pesan dan klik pada salah satu link yang dikirimkan untuk mengkonfirmasi pendaftaran sebelumnya. Setelah klik pada link konfirmasi, maka kita akan diarahkan ke halaman konfirmasi akun. Masukkan kode token yang dikirimkan ke email, jika kolom kode token kosong. Klik aktifkan untuk menvalidasi akun. Selamat, kini proses pendaftaran telah selesai. Silahkan klik pada tombol masuk di halaman utama website Projas. Sistem akan memunculkan formulir masuk. Isikan email dan password yang didaftarkan sebelumnya. Klik tombol masuk untuk melanjutkan, atau tekan batal untuk membatalkan. Jika proses masuk berhasil, kita akan diarahkan ke halaman awal pengguna. Pada halaman awal ini, silahkan membaca petunjuk yang ada agar tidak terjadi kesalahan atau kebingungan saat melakukan pengajuan permohonan. Pilih menu berkas untuk melakukan pengajuan KRK. Pada menu berkas, terdapat 3 formulir yang harus diisi. Pada formulir pertama, kita diminta untuk mengisikan data diri pemohon. Silahkan isikan nama lengkap, nomor identitas atau NIK, pekerjaan, nomor telepon yang aktif, dan alamat pemohon. Klik tombol selanjutnya untuk melanjutkan ke formulir kedua. Formulir kedua ini, kita diminta untuk mengisikan data lahan. Isikan alamat jalan, kelurahan atau desa, kecamatan, luas tanah yang diajukan, titik koordinat GPS lahan, serta rencana pembangunan. Tombol kembali dapat digunakan untuk mengecek kembali data yang telah diinput pada formulir sebelumnya. Silahkan klik tombol selanjutnya untuk melanjutkan ke formulir ketiga. Pada formulir ketiga ini, kita diharuskan mengunggah berkas pendukung seperti scan KTP, scan surat bukti hak tanah, bisa berupa sertifikat tanah atau akta jual beli, atau kutipan letter C, scan peta bidang dari Badan Pertanahan, jika belum bersertifikat, scan denah lokasi, scan sitplan, scan surat kuasa bermaterai jika dikuasakan. Untuk menyeragamkan surat kuasa, kita bisa mengunduh format surat kuasa dari sistem dengan klik pada tombol unduh contoh.
Buka contoh file yang sudah diunduh, silahkan ubah dan sesuaikan dengan data yang diminta. Setelah selesai, silahkan tempel dengan materai dan tanda tangani surat kuasa untuk selanjutnya di-scan dan diunggah pada sistem. Untuk catatan, seluruh berkas yang diunggah harus dalam format file PDF. Klik tombol kembali untuk mengecek data, dan klik simpan untuk melakukan pengajuan ke sistem. Pesan sukses akan dimunculkan oleh sistem ketika pengajuan berhasil dilakukan. Dan kita akan diarahkan ke menu status data. Pada menu status data ini, kita dapat melihat seluruh data yang telah kita ajukan. Terdapat 5 status data pada setiap pengajuan, yaitu 1. Status menunggu, adalah status data yang baru saja kita ajukan, atau data yang telah mengalami perbaikan. Kita dapat melihat detail berkas dengan mengklik tombol detail berkas yang terdapat di kanan status. 2. Status perbaikan, adalah status data yang sudah diverifikasi namun terdapat beberapa data yang membutuhkan perbaikan. Klik perbaiki data untuk merubah data. 3. Status survei, adalah status data yang sudah lulus verifikasi tahap pemberkasan, dan masih dalam proses survei lapangan oleh tim surveyor. 4. Status ditolak, adalah status data permohonan yang ditolak oleh tim verifikator. Hal ini bisa terjadi karena ketidaksesuaian data berkas dengan data di lapangan atau karena alasan lain seperti yang terlampir pada detail berkas. 5. Status selesai, adalah status data permohonan yang telah lulus tahap verifikasi berkas dan verifikasi lapangan. Pada status selesai ini, kita dapat mendownload KRK. Namun, dikarenakan fitur download KRK ini masih dalam pengembangan lanjutan, kita dapat mengambil KRK dengan datang langsung ke Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Deli Serdang yang beralamatkan di Jalan Tengku Raja Muda nomor 40, Lubuk Pakam. Untuk keluar dari sistem, kita dapat klik pada menu keluar di bagian atas. Selamat, kini kamu telah dapat melakukan pengajuan KRK secara online dan mudah.